Pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar mampu menjadi pemasok terbesar busana muslim dunia. Namun menurut salah satu perancang busana muslim, saat ini Indonesia baru aktif mengekspor busana untuk level bawah. Bisnis busana muslim kian hari kian dilirik para pengusaha sebagai sumber penghasil uang. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya nama-nama desainer yang berkecimpung dalam bisnis ini. Untuk memperkuat konektivitas antar sub-ekosistem pengembangan fashion muslim, para desainer busana muslim Indonesia ini menggelar acara Jakarta Fashion Muslim Week 2024. Acara ini akan digelar pada 19 hingga 21 Oktober 2023 di AISBSD Tangerang, Banten. Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber Lisa Fitria selaku event organizer Jakarta Muslim Fashion Week 2024 mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan agar produk yang ditampilkan dalam ajang JMFW 2024 siap untuk go internasional. Begitu pula dari sisi peserta telah disiapkan agar siap untuk menerima pembeli atau buyer internasional. Nanti nggak hanya cuman baju muslim saja, tapi juga ada baju modest wear yang bisa dipadu padan gitu untuk tampilan gaya-gaya yang lebih lebih modest ya, maksudnya lebih familiar, nggak yang terlalu syar'i sekali gitu, tapi ragamnya bermacam-macam. Di sini kita pengen ngasih tahu sih bahwa JMFW ini udah siap untuk go internasional gitu. Jadi ragam gaya tampilan busana muslim ini ditampilkan semuanya di JMFW gitu. Selain untuk memperkuat koneksi dalam negeri, acara JMFW ini juga bertujuan untuk menarik atensi pasar busana muslim internasional. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan Indonesia menjadi kiblat mode busana muslim dunia. Status Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia menjadi landasannya. Konsistensi diperlukan. Nggak bisa setahun kita bikin Jakarta Muslim Fashion Week, besok ada lagi. Perlu konsistensi. Ya, agar talenta-talenta muda yang kita terdisaksikan hebat-hebat kan, keren-keren kan, nggak kalah dengan desainer-desainer dari manapun. Jadi kita punya itu konsistensi dan tentu kerjasama, gitu. Kerjasama, ada sponsornya, ada pemerintahnya, tentu ada pelaku usahanya, ada pemerintah daerahnya. Ekosistemnya kita mesti kita bangun. Nah, kalau itu bisa jadi satu ekosistem yang kuat, tadi kerjasama yang kuat itu, konsistensi, maka kita bisa berkembang dengan cepat. Menurut desainer busana muslim Irna Mutiara, praktisi ekonomi memang mencatat ada pertumbuhan positif neraca permintaan busana muslim untuk di Indonesia. Ada beberapa kategori market busana muslim di Indonesia, di antaranya adalah modis modern, konvensional, dan syar'i. Per tahun, semua kategori ini mengalami pertumbuhan 21 hingga 89%. Namun untuk pasar internasional, Indonesia belum bisa berbicara banyak. Menurut Irna, saat ini Indonesia baru menjadi pengekspor untuk busana muslim kategori low budget. Sementara untuk kategori modern dan high-end, Indonesia masih pada fase mengenalkan produk ke tingkat internasional. Contohnya seperti upaya beberapa desainer membuka toko di luar negeri, Irna menambahkan adanya perbedaan selera, cara berpakaian, dan karakter busana muslim di setiap negara menjadi salah satu tantangan tersendiri. Butuh penyesuaian desain busana dengan negara yang menjadi target market. Mungkin di kategori market kita belum tepat menembak sasaran gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri bikin busana syar'i, nah ini belum tentu bisa masuk ke pasar luar gitu ya. Penetrasinya belum terlalu ke dalam gitu kan, karena kita belum mengetahui mereka membutuhkan apa gitu kan. PR-nya kita harus terus mencari mana sih pasar yang cocok gitu ya, pasar yang sesuai dengan apa produk-produk kita, atau justru kita menyesuaikan mereka butuh apa gitu kan. Menurut data dari cnnindonesia.com, tahun lalu Indonesia masih berada di peringkat 13 pengekspor busana muslim. Indonesia masih kalah dari Tiongkok, Bangladesh, Korea Selatan, Dubai, dan Vietnam. Dari sudut pandang desainer, Irna mengaku percaya diri Indonesia mampu menjadi pemasok busana muslim internasional. Sebab Indonesia memiliki materi dan SDM yang mumpuni.
baik dari segi tekstil, desainer sebagai otak proyek, dan pekerja sebagai eksekutor desain-desain yang telah dirancang. Irna meminta agar pemerintah memberikan dukungan dari segi keamanan pengiriman ke luar negeri. Suci Bancin, Indra Raharja, Jakarta.